Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 811 Asal-usul anjing hitam. Yang Xiao Tian bingung tentang jenis binatang suci apa anjing hitam itu ketika Tuan Ding juga mengamati makhluk itu. Namun, semakin Tuan Ding mengamati, semakin terkejut dia. Karena binatang suci yang tampak seperti anjing hitam ini ternyata tidak mempunyai organ dalam. Di dalam tubuhnya hanya ada massa gas yang kacau. Anjing hitam ini tampaknya lahir dari kekacauan. Ketika Guru Ding sedang memeriksa makhluk itu, anjing hitam itu tampaknya merasakan pengamatannya dan menggonggong 2 kali di dalam Yang Xiao Tian, matanya seolah dapat melihat menembus segalanya. Tuan Ding, bagaimana menurutmu? Bisakah kau mengetahui asal-usulnya? Tanya Yang Xiao Tian. Tuan Ding menatap anjing hitam itu dengan heran dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Yang Xiao Tian terkejut. Bahkan Tuan Ding tidak dapat mengetahui asal-usul anjing hitam itu. Tepat saat itu, anjing hitam itu menarik celana panjang Yang Xiao Tian dan kemudian menunjuk ke sudut aula besar. Yang Xiao Tian terkejut dan kemudian berjalan ke sudut itu. Di sana ia menemukan cincin luar angkasa. Dengan sebuah pikiran, Yang Xiao Tian mengambil cincin luar angkasa di tangannya. Cincin luar angkasa ini bentuknya aneh, dan permukaannya ditutupi dengan rune klan iblis. Setelah dia meneteskan darah untuk memurnikan dan mengasimilasi cincin luar angkasa, dia membukanya dan tercengang. Di dalamnya ada spirit vein yang ukurannya sangat besar. Vena roh memancarkan ki kekacauan yang melonjak. Vena roh kekacauan. Yang Xiao Tian berseru penuh semangat. Cincin luar angkasa ini ternyata berisi vena roh kekacauan. Di atas vena roh surgawi terdapat vena roh kekacauan, yang sangat langka dan hampir tak terlihat. Bahkan di seluruh domain surgawi, vena roh kekacauan merupakan harta karun yang tak terjangkau. Ketika cincin angkasa itu dibuka, ki kekacauan dari vena roh kekacauan tertumpah keluar, dan anjing hitam itu segera mulai meneteskan air liur, menatap cincin angkasa Yang Xiao Tian dengan ekspresi keserakahan. Yang Xiao Tian tercengang. Apakah makhluk ini ingin memakan vena roh kekacauan? Meskipun Chaos Spirit Vein merupakan harta karun untuk budidaya, dia belum pernah melihat seseorang yang bisa mengonsumsinya secara langsung. Yang Xiao Tian mencoba memberikan batu roh surgawi kepada anjing hitam itu, namun anjing hitam itu melirik batu roh surgawi tersebut lalu menatap Yang Xiao Tian dengan pandangan meremehkan. Yang Xiao Tian merasa malu. Dia telah dicemooh oleh seekor anjing hitam. Yang Xiao Tian berpikir sejenak, lalu menggunakan pedang surgawi langit dan bumi untuk memotong sepotong batu roh kekacauan dengan susah payah dari nadi roh kekacauan dan memberikannya kepada anjing hitam itu. Seperti yang diduga, anjing hitam itu menggigit potongan batu roh kekacauan dan mengunyahnya perlahan, menikmati rasanya. Setelah memakan batu roh kekacauan, tubuh anjing hitam itu bersinar dengan cahaya, dan tampak lebih hitam dan berkilau daripada sebelumnya. Yang Xiao Tian mengalihkan pandangannya dari anjing hitam itu ke aula besar, yang dipenuhi dengan berbagai buku. Dia melihat sekilas buku-buku itu dan menemukan bahwa semuanya adalah berbagai teknik dan rahasia klan iblis. Banyak di antaranya adalah formasi klan iblis. Saat mencari di seluruh aula, Yang Xiao Tian akhirnya menemukan memoar tebal milik leluhur suci klan iblis di sudut, tetapi memoar itu disegel dengan kekuatan penghalang yang kuat, dan apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat membukanya. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan Chaos Godhood, dia tidak dapat membukanya. Yang Xiao Tian mengerutkan kening. Karena leluhur suci klan iblis telah melihat pohon surgawi asal, memoar ini mungkin berisi keberadaan pohon itu. Dia harus menemukan cara untuk membukanya. Pembatasan pada memoar ini hanya dapat dibuka dengan kekuatan chaos. Namun, wilayahmu terlalu rendah saat ini untuk membukanya, kata Master Ding. Kalau begitu, Master Ding, menurutmu di alam mana aku bisa membuka batasan ini? Yang Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sulit untuk mengatakannya, Master Ding menggelengkan kepalanya. Coba lagi setelah kamu berhasil menembus ke tingkat Master Surgawi. Terobosan ke tingkat Master Surgawi terlebih dahulu. Mendengar ini, Yang Xiao Tian tidak punya pilihan selain menyerah membuka catatan leluhur suci klan iblis. Guru Surgawi, iya, tampaknya dia perlu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Karena kuil Dewa Setan Langit dibuka selama sebulan, Yang Xiao Tian tidak terburu-buru untuk pergi tetapi memilih untuk tinggal di dalam aula besar untuk berkultivasi. Tingkat terakhir kuil Dewa Setan Langit ini luar biasa kaya akan energi spiritual. Berkultivasi selama sebulan di sini sama dengan berlatih keras di luar selama beberapa tahun. Pada saat yang sama,
Yang Xiaotian mengeksekusi teknik naga awal kuno, seni bela diri surgawi takdir, dan keterampilan surgawi waktu, menyempurnakan dan mengasimilasi ki asal yang diperolehnya. Jiwa bela diri kura-kura hitamnya berhasil menembus hingga tingkat 16, dan dengan pengoperasian 3 teknik secara bersamaan, kecepatannya dalam menyempurnakan ki asal meningkat lagi. Sekarang, dia bisa memurnikan 20 helai ki asal dalam 1 hari. Saat aliran ki asal yang tak henti-hentinya diubah menjadi kekuatan keilahian, kekuatannya terus meningkat dari hari ke hari. Lebih dari 20 hari berlalu. Setelah memurnikan lebih dari 500 helai ki asal, Yang Xiaotian melihat bahwa periode pembukaan kuil Dewa Setan Langit akan segera berakhir dan ia dengan enggan berhenti berkultivasi. Ia kemudian mengemasi semua buku klan setan di dalam aula besar dan pergi bersama leluhur naga darah biru. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian hendak pergi, anjing hitam misterius itu telah mengikutinya selama ini, tidak meninggalkan sisinya sedetik pun. Melihat ini, Yang Xiaotian membiarkan anjing hitam itu mengikutinya. Mengenai asal-usul anjing hitam ini, dia akan menyelidikinya kemudian untuk mengetahui dari mana asalnya. Dengan semakin dekatnya waktu penutupan kuil Dewa Setan Langit, berbagai makhluk kuat yang telah memasuki aula besar mulai keluar terus-menerus dari kuil. Melihat hal itu, Tu Zi pun ikut meninggalkan kuil bersama para bawahannya, menunggu Yang Xiaotian keluar di alun-alun di luar kuil. Setelah Dewi segala aspek keluar dan melihat Tu Zi memimpin para ahli majelis perdagangan naga biru di alun-alun, wajah cantiknya berubah warna, dipenuhi kekhawatiran. Berbagai tokoh terkemuka yang keluar dari kuil dan melihat Tu Zi dan para ahli dari majelis perdagangan naga biru menunggu di alun-alun juga ikut menghentikan langkah mereka, tidak pergi. Namong Chun dari istana tanpa hati melihat ini dan mencibir, kali ini, Yang Xiaotian pasti akan hancur. Tuan Muda Qianyu dan para elit klan surgawi cerah juga menonton dari kejauhan, penasaran untuk melihat bagaimana Yang Xiaotian akan menemui ajalnya. Kedua murid Tu Zi telah tewas di tangan Yang Xiaotian, dan dengan metode yang biasa dilakukan Tu Zi, dia pasti akan menguliti dan memisahkan tulang Yang Xiaotian hingga mati. Di bawah tatapan semua orang, akhirnya, Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru muncul dari pintu masuk utama kuil Dewa Setan Langit. Anjing hitam itu mengikuti dekat di samping Yang Xiaotian. Namun, hampir semua perhatian tertuju pada Yang Xiaotian, sama sekali mengabaikan anjing hitam itu. Hanya Dewi Aspek Segudang yang bingung dengan kehadiran anjing hitam itu, Yang Xiaotian tidak membawa anjing hitam saat dia masuk, jadi mengapa ada satu saat dia keluar. Mungkinkah kuil suci tertinggi klan iblis, kuil Dewa Iblis Langit, benar-benar memiliki anjing hitam? Presiden, itu Yang Xiaotian. Begitu Yang Xiaotian muncul, seorang anggota majelis perdagangan naga biru segera mengatakannya. Tu Zi langsung menatap Yang Xiaotian. Begitu Yang Xiaotian melangkah keluar dari aula besar, dia merasakan niat membunuh yang kuat dari Tu Zi dan banyak ahli majelis perdagangan naga biru. Tatapannya tertuju pada Tu Zi saat dia dan leluhur naga darah biru berjalan menuju orang-orang dari majelis perdagangan naga biru. Anjing hitam di belakang Yang Xiaotian melirik Tu Zi dan yang lainnya, menguap, dan tampaknya menganggap mereka sama sekali tidak menarik. Yang Xiaotian berhenti di depan Tu Zi dan kelompoknya. Jadi kau Yang Xiaotian, Tu Zi berkata dengan dingin, aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apakah murid-muridku mati di tanganmu? Memang benar, aku telah membunuh murid keduamu, dan juga murid termudamu, jawab Yang Xiaotian dengan wajah acuh tak acuh. Tidak seorang pun menyangka Yang Xiaotian akan menjawab begitu langsung. Mendengar ini, Tu Zi tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus sekali kau mengakuinya. Bahkan Luo Huaming pun harus tunduk di hadapanku. Kau, Yang Xiaotian, tidak tahu apa artinya hidup atau mati, berani membunuh murid-muridku. Dengan mengatakan itu, dia mengamati istana Dewa Aspek Segudang dan berbagai pusat kekuatan. Hari ini, siapapun yang berani mengulurkan tangan untuk menyelamatkan Yang Xiaotian akan menentangku, Tu Zi, dan jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan tanpa pengakuan. Bab 812, tidak mungkin, Raja Iblis Kekacauan telah lama musnah. Master Istana Aspek Segudang awalnya bermaksud menyelamatkan Yang Xiaotian jika dia terluka parah selama pertempuran, tetapi setelah mendengar peringatan Tu Zi, ekspresinya langsung berubah. Peringatan Tu Zi tidak diragukan lagi ditujukan kepadanya. Di benua naga biru, tak seorang pun berani mengabaikan peringatan Tu Zi. Setelah memperingatkan semua orang, tatapan Tu Zi jatuh pada Yang Xiaotian. Tepat saat dia hendak bergerak, murid tertua Tu Zi, Li Kai, berkata, Guru,
Yang Xiaotian membunuh murid kedua dan termudaku. Aku ingin memenggal kepalanya sendiri. Saya berharap guru akan mengabulkan permintaan saya. Tu Zi mengangguk, bagus. Saat kau bergerak, jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Baik, Tuan. Li Kai menjawab dengan hormat, memahami makna tersirat dari kata-kata Tu Zi, lalu menghampiri Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, sekarang banyak orang mengatakan bahwa kamu mungkin sedang mengembangkan keilahian kekacauan, kata Li Kai sambil mendekati Yang Xiaotian sambil menghunus pedang surgawinya. Sebelum kamu mati, mengapa tidak menunjukkan keilahian kekacauanmu kepada kami dan memberi kami pertunjukan yang bagus? Kau akan melihatnya, jawab Yang Xiaotian dengan tenang. Li Kai tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, bagus. Aku akan menunggu saat itu. Aku benar-benar ingin melihat apakah dewa kekacauan yang legendaris benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Saat dia berbicara, kekuatan surgawi mengalir ke seluruh tubuhnya dan pola surgawi terbang keluar. Pola surgawi ini memancar dengan lapisan demi lapisan ki pedang, seakan terbentuk dari ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu. Ketika pola surgawi dilepaskan, semua pedang surgawi yang hadir mulai bergetar hebat. Dewa Pedang Dao. Ketika melihat pola surgawi Li Kai, semua orang terkejut. Tak seorang pun menduga pola surgawi Li Kai adalah keilahian pedang Dao. Keilahian pedang Dao, yang dianggap sebagai pola surgawi yang sangat baik dan tertinggi, lebih kuat daripada pola surgawi penjara neraka milik Sulu dari konvensi pedang Dao sebelumnya di Istana Aspek Segudang. Memiliki keilahian pedang Dao memungkinkan seseorang untuk memahami teknik pedang dan rahasia pedang Dao dengan lebih cepat. Selain itu, kekuatan teknik pedang dan kekuatan pedang yang digunakan akan ditingkatkan. Li Kai mengaktifkan kekuatan pola surgawinya, dan pedang surgawinya tiba-tiba melepaskan serangan. Kekuatan keilahian pedang Dao meledak dari pedangnya, mengirimkan ribuan pedang ki yang membanjiri langit dan bumi menuju Yang Xiaotian. Bersamaan dengan itu, pedang surgawinya dengan cepat diarahkan ke tenggorokan Yang Xiaotian. Melihat ini, seorang murid Namong Chun, Chen Jinting, berkata, Li Kai adalah seorang master surgawi lapisan ke-10, dan Yang Xiaotian jelas tidak dapat menghalangi serangan ini. Dia sudah ditakdirkan. Sekalipun Yang Xiaotian telah membunuh seorang master surgawi lapis pertama seperti Sulu di konvensi pedang Dao Istana Segudang Aspek dan memperlihatkan kekuatan tempur yang mengerikan, di mata semua orang, tidak peduli seberapa menakutkannya Yang Xiaotian, dia tidak mungkin dapat menahan serangan dari master surgawi lapis ke-10 Li Kai. Namong Chun menatap leluhur naga darah biru, murid kedua Tu Zi seharusnya dibunuh oleh pria paruh baya ini. Dia mungkin juga seorang master surgawi lapisan ke-10, kan? Tapi Tu Zi sepertinya tidak akan memberinya kesempatan untuk campur tangan dan menyelamatkan Yang Xiaotian. Memang, seperti dugaan Namong Chun, pada saat itu, Tu Zi telah mengunci pandangannya pada leluhur naga darah biru, siap menyerang pada gerakan sekecil apapun, siap melenyapkannya dengan pukulan yang menggelegar. Tepat saat semua orang mengira Yang Xiaotian akan diterbangkan oleh ribuan pedang ki milik Li Kai, tiba-tiba, pedang ki yang tak tertandingi muncul entah dari mana, langsung mengiris ribuan pedang ki milik Li Kai. Tepat saat pedang surgawi Li Kai hendak menebas leher Yang Xiaotian, dua jari mencengkeram pedang itu. Semua orang tercengang. Bahkan Tu Zi menatap tak percaya pada leluhur naga darah biru. Meskipun dia selalu waspada dan siap terhadap tindakan apapun dari leluhur naga darah biru, kecepatan gerakan tiba-tiba itu begitu cepat sehingga dia tidak sempat bereaksi. Saat semua orang dikejutkan oleh kekuatan leluhur naga darah biru, tiba-tiba langit dan bumi bergetar hebat, membuat semua orang kehilangan keseimbangan. Apa yang terjadi? Seru Namong Chun dengan kaget. Tiba-tiba matanya membelalak, menatap tak percaya ke arah Yang Xiaotian saat banjir cahaya gelap menyeruak keluar darinya, menguasai langit dan bumi, menimbulkan bayangan gelap gulita yang terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Namong Chun tidak dapat berkata apa-apa untuk menggambarkan besarnya bayangan gelap ini. Saat muncul dari Yang Xiaotian, bayangan itu benar-benar menutupi seluruh langit. Seluruh langit yang terlihat tertutup seluruhnya. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap gulita. Kekuatan gelap yang mengerikan melahap langit dan bumi, tak terbatas dan tak berbatas. Pada awalnya, semua gunung di sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan, diikuti oleh seluruh suku klan iblis, dan kemudian kota-kota dan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya di luar suku klan iblis, semuanya jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Kekacauan yang dahsyat kembali mengamuk di langit dan bumi. Orang-orang yang baru saja memasuki kuil Dewa Setan Langit baru saja mengalami turunnya kegelapan dan amukan kekacauan.
Ketika kegelapan kembali turun dan kekacauan kembali mengamuk, semua orang tercengang. Bahkan semua orang menggigil sesaat. Itu Yang Xiaotian. Itu benar-benar Yang Xiaotian, kekacauan gelap itu memang disebabkan olehnya. Apa itu? Apa benda raksasa yang terbang keluar dari tubuhnya? Apakah itu dewa kekacauan? Itu adalah dewa kekacauan kegelapan. Ya dewa, bagaimana mungkin dewa kekacauan bisa sebesar ini? Satu persatu para leluhur tua itu terkejut, takut, gembira, dan tak habis pikir, seakan-akan mereka baru saja menyaksikan mukjizat terbesar antara langit dan bumi. Bahkan Master Istana Aspek Segudang pun sangat gembira, menatap tajam ke arah munculnya keilahian Yang Xiaotian, namun sekeras apapun ia memandang, yang dapat ia lihat hanyalah kegelapan. Karena keilahian kegelapan kekacauan milik Yang Xiaotian begitu luas, tidak ada ujung keilahian yang dapat terlihat. Pada saat itu, seluruh tubuh Yang Xiaotian memancarkan cahaya surgawi, dan semua orang melihat Yang Xiaotian berdiri tegak di tengah kegelapan yang tak terbatas. Tiba-tiba, aura Dewa Iblis di tubuh Yang Xiaotian sekali lagi mengamuk di langit dan bumi. Satu demi satu, 3.000 Dewa Iblis terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Tidak lebih, tidak kurang, 3.000 Dewa Iblis berdiri di belakang Yang Xiaotian. Melihat 3.000 Dewa Iblis yang menjulang tinggi di belakang Yang Xiaotian, dan merasakan aura kuat dari 3.000 Dewa Iblis, hati setiap orang bergetar hebat. Teknik kultivasi apa ini? 3.000 Dewa Iblis. Ini adalah bayangan dari 3.000 Dewa Iblis bawaan, bagaimana dia bisa memadatkan bayangan dari 3.000 Dewa Iblis bawaan? Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Kekacauan? Tidak mungkin, Raja Iblis Kekacauan sudah lama musnah. Di tengah keterkejutan semua orang, Yang Xiaotian mengepalkan tangannya dan tiba-tiba melancarkan pukulan ke arah Li Kai. Kekuatan kegelapan kekacauan tak terbatas dan kekuatan 3.000 Dewa Iblis meraung dari tinju Yang Xiaotian. Ledakan. Seluruh langit dan bumi seakan bergetar dengan suara dentuman yang menggema. Tanah bergetar. Li Kai ketakutan, berusaha mati-matian untuk mengerahkan kekuatan surgawinya, namun dia menemukan bahwa dalam kegelapan kekacauan yang tak terbatas, kekuatan surgawinya sangat ditekan. Dia baru saja hendak bergerak ketika, bang, dia dihantam oleh kekuatan tinju Yang Xiaotian. Li Kai, seperti layang-layang yang talinya putus, menerobos beberapa gunung dan mendarat di ujung pegunungan. Gunung-gunung runtuh. Melihat Li Kai terjatuh di ujung pegunungan, jantung orang-orang dari Majelis Perdagangan Naga Biru berdebar kencang, seolah-olah Li Kai telah menabrak tepat di jantung mereka. Langit dan bumi terdiam. Tak seorang pun bersuara. Semua orang terkejut saat mereka melihat Dewa Kegelapan Kekacauan yang tergantung dan bayangan 3.000 Dewa Iblis bawaan di belakang Yang Xiaotian. Bahkan Tuzi tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Awalnya, dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian telah mengembangkan keilahian kekacauan. Sebelumnya, dia bahkan telah menyatakan bahwa jika Yang Xiaotian benar-benar telah mengembangkannya, dia ingin melihat apakah keilahian kekacauan benar-benar tak terkalahkan seperti yang diceritakan dalam legenda. Sekarang, dia akhirnya menyaksikannya. Bab 813, Membunuh Raja Dewa. Meskipun leluhur naga darah biru telah menyaksikan keilahian kekacauan Yang Xiaotian yang luar biasa dan mengerikan lebih dari sekali, pemandangan itu sekarang masih mengejutkannya dan membuatnya sangat gembira. Bahkan si anjing hitam, yang beberapa saat sebelumnya sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan kepada Tuzi dan yang lain, kini menegakkan tubuhnya dan menatap dengan mata berbinar ke arah Dewa Kegelapan Kekacauan Yang Xiaotian dan bayangan 3.000 Dewa Iblis. Meskipun telah menduga bahwa Yang Xiaotian mengolah keilahian kekacauan, ia tidak menduga bahwa keilahian kekacauan milik Yang Xiaotian begitu kuat dan luas, jauh melampaui ekspektasinya. Ini lebih dari sekadar keilahian kekacauan. Ia gemetar karena kegembiraan saat cahaya gelap mengalir ke seluruh tubuhnya. Tuzi dan yang lainnya tidak dapat membedakan bahwa keilahian Yang Xiaotian adalah sesuatu selain keilahian kekacauan biasa, tetapi bagaimana mungkin ia tidak mengenalinya. Setelah beberapa lama, Tuzi menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan keterkejutan di hatinya. Dia menatap Yang Xiaotian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Xiaotian, memangnya kenapa kalau kamu sudah mengembangkan keilahian kegelapan kekacauan? Hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati. Kamu harus mati hari ini. Dia berjalan menuju Yang Xiaotian, kekuatan surgawinya menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan cuaca berubah dan ruang angkasa itu sendiri bergetar hebat. Keagungan surgawi yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Dia memegang pedang surgawi di tangannya, dan kekuatan pedang melingkari bilahnya.
Raja Surgawi, Tuzi sudah berhasil mencapai tingkat Raja Dewa. Semua orang merasakan keagungan surgawi yang mengerikan terpancar dari Tuzi dan ekspresi mereka berubah. Ini adalah wilayah yang hanya sedikit leluhur pedang yang mampu mencapainya. Mati. Saat kekuatan Raja Surgawi Tuzi melonjak, pedang surgawi di tangannya langsung menghantam wajah Yang Xiaotian, ekspresinya ganas. Sekarang, dia hanya punya satu pikiran, yaitu membunuh Yang Xiaotian. Sebagai Raja Surgawi, kecepatan dan kekuatan Tuzi jauh lebih unggul dari Li Kai. Belum sempat pikiran semua orang mulai terbentuk, pedang Tuzi telah mencapai tenggorokan Yang Xiaotian. Tuzi terlalu cepat, bahkan istana Myriad Aspects hanya bisa melihat bayangannya. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Yang Xiaotian, mereka tidak bisa. Namun, saat pedang Tuzi mencapai tenggorokan Yang Xiaotian, seperti yang pernah terjadi pada Li Kai sebelumnya, sebuah ki pedang yang tak tertandingi meledak. Ki pedang langsung membelah ki pedangnya. Serangan ini, dia telah memanggil semua kekuatan Raja Surgawi, tetapi bahkan dengan semua kekuatan Raja Surgawinya, ki pedangnya masih terpotong oleh ki pedang. Dan pedangnya, seperti milik Li Kai, juga terjepit di antara dua jari. Bukan hanya Tuzi yang tercengang, tetapi semua orang juga sama tercengangnya saat mereka melihat leluhur naga darah biru. Tidak seorang pun yang menyangka pedang Tuzi masih dapat ditangkap oleh leluhur naga darah biru. Tuzi adalah Raja Surgawi. Lalu siapakah pria parubaya ini selain Yang Xiaotian? Ketika semua orang memikirkan hal ini, mereka sangat terguncang. Raja Dewa, Tuzi menatap leluhur naga darah biru dengan tak percaya. Pria parubaya ini sama seperti dia, seorang pembangkit tenaga Raja Surgawi. Sosok yang memiliki kedudukan yang sama dengan banyak leluhur pedang ternyata melayani sebagai bawahan Yang Xiaotian, seorang dewa surgawi. Baik Tuzi maupun Master Istana Aspek Segudang dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Dengan jentikan jarinya, leluhur naga darah biru mengirimkan serangan pedang jari ke bilah pedang Tuzi. Tuzi merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui pedang di tangannya. Di bawah hantaman kekuatan ini, dia terus-menerus terdorong ke belakang. Pedang di tangannya mengeluarkan suara terisak, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan serangan pedang jari yang baru saja ditahannya dan menjerit kesakitan. Baru setelah dia mundur ratusan meter, Tuzi berhasil menenangkan diri. Dia menatap leluhur naga darah biru dengan kaget dan takut, "Siapa kamu?" Dia tidak percaya Yang Xiaotian telah berhasil merekrut tokoh sekuat itu. "Siapa aku?" Leluhur naga darah biru berkata dengan dingin, "Jika kau bertemu leluhur pedang Qianren nanti, kau bisa bertanya padanya. Namun, aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan itu." Setelah berkata demikian, leluhur naga darah biru mengayunkan serangan telapak tangan yang berubah menjadi tebasan pedang. Seketika, ki pedang berwarna darah raksasa setinggi 10.000 zang meraung turun ke arah Tuzi dari langit. Merasakan kekuatan mengerikan dari ki pedang berwarna darah, Tuzi terkejut, dan sambil berteriak keras, dia mengayunkan pedang surgawinya dengan sekuat tenaga, mengirimkan hukum kekuatan bersama dengan ki pedang yang melesat ke arah ki pedang berwarna darah. Namun, dalam sekejap mata, ki pedang dan hukumnya terbelah oleh ki pedang berwarna darah. Tuzi terlempar. Pedang ki berwarna darah menebas tanah. Dengan suara yang menggelegar, jurang yang sangat besar terbelah di bumi, dan semua gunung yang dilewatinya terbelah, jurang tersebut memanjang hingga ke cakrawala. Tuzi menabrak gunung, batu-batu berhamburan ke segala arah, mulutnya menyemburkan darah segar, armor surgawinya redup dan tak berkilau. Di dada armor surgawinya, ada luka sayatan yang mengerikan, jika sayatannya lebih dalam, mungkin seluruh armor itu terbelah menjadi dua. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Serangan telapak tangan yang asal saja telah melukai Tuzi, yang berada di alam Raja Dewa, dan bahkan armor dewanya tidak dapat menahan pedang darah setinggi 10.000 zang. Seberapa kuatkah pria parubaya ini di samping Yang Xiaotian? Kekuatan seperti itu mungkin melampaui apa yang dimiliki oleh leluhur pedang biasa. Tuzi, yang menatap leluhur naga darah biru, benar-benar merasakan takut. Pada saat ini, leluhur naga darah biru melangkah ke arah Tuzi. Tuzi mundur ketakutan. "Siapkan formasi, lindungi Presiden." Banyak tetua dari Majelis Perdagangan Naga Biru berteriak kaget dan marah, melesat ke posisi di depan leluhur naga darah biru. Tubuh mereka mengumpulkan ki pedang, membentuk susunan pedang, dan mereka menyerang leluhur naga darah biru secara serempak. Banyak di antara tetua dari Majelis Dagang Naga Azure ini merupakan master tahap akhir atau bahkan master puncak dari alam master surgawi 10 lapis.
Kekuatan susunan pedang yang dibentuk oleh ratusan orang sangatlah kuat. Merasakan kekuatan hantaman dari susunan pedang para tetua dari Majelis Dagang Naga Biru, semua orang di sekitarnya sangat terkejut. Akan tetapi leluhur naga darah biru hanya melirik dengan acuh tak acuh dan sekali lagi menebas dengan telapak tangannya, menyebabkan ki pedang berwarna darah muncul kembali. Mendesis. Ki pedang berwarna darah, mengiris sutra, memutuskan kekuatan susunan pedang dari para tetua Majelis Perdagangan Naga Azure dan terus menebas ke arah mereka. Kemanapun ki pedang pergi, para tetua Majelis Perdagangan Naga Biru semuanya terpental. Pada akhirnya, saber ki mencapai Tuzi, yang sekali lagi terpental olehnya. Leluhur naga darah biru tidak menghentikan langkahnya dan datang ke hadapan Tuzi. Tuzi, mengabaikan keinginan untuk menyeka darah, menatap leluhur naga darah biru dengan campuran ketakutan dan kemarahan, siapa kamu sebenarnya? Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensi menentang Majelis Perdagangan Naga Biru kita? Tuanku adalah Tuan Naga Biru. Dia akhirnya akan kembali. Meskipun Master of Azure Dragon telah meninggalkan benua Azure Dragon, kepergiannya hanya sementara, bukan berarti dia tidak akan pernah kembali. Dia telah pergi selama puluhan ribu tahun dalam perjalanan pelatihannya, dan sejauh pengetahuan semua orang, dia mungkin akan kembali dalam beberapa tahun. Mendengar Tuzi menyebut Master Naga Biru, leluhur naga darah biru tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk Tuzi merinding. Kemudian, Tuzi melihat leluhur naga darah biru mengangkat tangannya dan menebasnya. Jika tuanmu kembali, itu akan menjadi yang terbaik. Begitu leluhur naga darah biru selesai bicara, ki pedang berwarna darah membelah seluruh kekuatan surgawi dan pertahanan baju zirah Tuzi. Tubuh Tuzi menegang, lalu dia terjatuh, wajahnya masih menampakkan ekspresi tidak percaya. Luka berwarna darah terlihat memanjang dari dahinya hingga ke tubuh bagian bawahnya. Tiba-tiba tubuh Tuzi terbelah dua dengan hebat, darah menyembur ke langit. Baik Namong Chun maupun Master Istana Segudang Aspek dan orang lain yang mengamati tubuh Tuzi, pikiran mereka menjadi kosong. Satu-satunya murid langsung dari Master Azure Dragon, Presiden Majelis Perdagangan Azure Dragon, Tuzi, telah meninggal begitu saja. Presiden, teriak para tetua Majelis Perdagangan Naga Azure dengan sedih. Salah satu tetua dari Majelis Perdagangan Naga Biru, mata merah darahnya mendidih karena kebencian, melotot ke arah Yang Xiaotian dan leluhur naga biru. Jika presiden meninggal, Tuan Naga Biru pasti akan tahu, dan dia tidak akan mengampuni kalian. Bahkan Sekte Dewa Penembus Surga pun tidak akan membiarkanmu pergi. Bab 814, Benua Naga Biru mungkin akan berubah mendengar kutukan tetua Majelis Perdagangan Naga Biru bahwa Tuan Naga Biru tidak akan membiarkan Sekte Surgawi Penembus Surga pergi. Mata Yang Xiaotian berkilat dengan niat membunuh, dan pedang ki mengalir di sekujur tubuhnya. Niat pedang langit dan bumi terbang keluar dan terus berkembang. Domain pedang. Melihat niat pedang langit dan bumi Yang Xiaotian terus meluas, membentuk ruang pedang, wajah Namong Chun berubah drastis. Domain pedang sangat sulit untuk dikultivasikan. Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dikultivasikan oleh banyak Master Surgawi di puncak 10 kali lipat, dan bahkan Raja Surgawi setengah langkah. Pergi. Domain pedang Yang Xiaotian langsung menyelimuti sesepuh Majelis Perdagangan Naga Azure. Dalam sekejap, di dalam domain pedang, ki pedang tak berujung meletus, terus-menerus membombardir sesepuh Majelis Perdagangan Naga Azure. Tetua Majelis Perdagangan Naga Biru mati-matian bertahan, menyerang dengan ganas, berusaha menerobos domain pedang Yang Xiaotian, namun bagaimanapun dia menyerang, dia tidak dapat mengiris domain pedang Yang Xiaotian. Secara umum, domain pedang yang baru dikembangkan akan memiliki penghalang ruang yang lemah, namun yang mengejutkannya, domain pedang milik Yang Xiaotian memiliki penghalang ruang yang sekuat dinding kekacauan, tidak peduli seberapa keras ia membombardirnya, penghalang itu tidak akan bergerak. Belum lagi menerobos, bahkan tidak bergeser. Melihat hal ini, para tetua lainnya dari Majelis Perdagangan Naga Azure juga melancarkan serangan mereka dari luar, sama-sama tidak mampu menggoyahkan domain pedang Yang Xiaotian. Semua yang melihat ini ketakutan. Jika domain pedang tidak dapat ditembus, maka di dalamnya, seseorang akan terus-menerus dibombardir oleh ki pedang dari domain pedang hingga mati. Domain pedang seperti itu sungguh mengerikan. Tiba-tiba, domain pedang Yang Xiaotian tumbuh sekali lagi, menelan para tetua Majelis Perdagangan Naga Azure lainnya juga. Dalam sekejap mata, 6 atau 7 tetua dari Majelis Perdagangan Naga Azure ditelan oleh domain pedang Yang Xiaotian. Teriakan kesakitan terdengar saat salah satu tetua yang baru saja menelan ludah ditusuk oleh pedang ki. Setelah itu,
Teriakan lain terdengar saat sesepuh lainnya terhantam oleh pedang ki langit dan bumi. Seorang tetua istana tanpa hati, di alam master surgawi tingkat ketujuh, menarik napas dingin, apakah ada domain pedang yang begitu mengerikan di dunia ini? Domain pedang yang Xiao Tian baru saja dikembangkan dan sudah sangat mengerikan. Jika memasuki alam pencapaian kecil, seberapa mengerikan itu? Dikhawatirkan bahkan Raja Surgawi akan dibombardir sampai mati saat itu. Lari! Salah satu tetua Majelis Perdagangan Naga Biru yang terjebak di domain pedang berteriak pada tetua lainnya, cepat pergi. Laporkan masalah Naga Biru kepada Yang Mulia. Biarkan Yang Mulia membalaskan dendam kita. Para tetua lainnya dari Majelis Perdagangan Naga Biru, bersama dengan Li Kai yang sebelumnya terluka parah, berteriak dengan marah dan melarikan diri. Melihat ini, leluhur naga darah biru mengayunkan pedangnya, dan ki pedang membelah langit. Akan tetapi, dengan ratusan tetua Majelis Perdagangan Naga Azure berhamburan melarikan diri, ki pedang leluhur naga darah Azure, sekuat apapun, tidak mungkin bisa membunuh ratusan tetua Majelis Perdagangan Naga Azure. Saat banyak tetua dari Majelis Perdagangan Naga Biru hendak melarikan diri, tiba-tiba, anjing hitam mengeluarkan lolongan ke surga, lolongan yang mengguncang langit dan bumi, bergema dari setiap sudut dunia. Semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka akan meledak. Bersamaan dengan lolongan itu, kekuatan kekacauan yang tak terlihat langsung menyebar. Kemanapun pasukan Chaos lewat, para tetua Majelis Perdagangan Naga Biru dan Li Kai yang baru saja berhamburan untuk melarikan diri semuanya hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan kabut darah. Semua menyaksikan dengan ngeri pada anjing hitam yang berdiri di sebelah Yang Xiao Tian. Sejak kapan anjing menjadi begitu menakutkan? Apakah ini benar-benar hanya seekor anjing? Bahkan leluhur naga darah Azure pun terkejut. Pada saat itu, terdengar teriakan kesakitan satu demi satu, saat beberapa tetua dari Majelis Perdagangan Naga Biru yang terjebak di domain pedang berturut-turut diledakkan oleh ki pedang. Yang Xiao Tian lalu menarik domain pedangnya. Seluruh langit dan bumi dipenuhi bau darah yang pekat. Yang Xiao Tian melirik ke arah kepala istana tanpa hati, Namong Chun dan Raja Dewa Laut Hantu dari Sekte Dewa Cerah. Baik Namong Chun maupun Raja Dewa Laut Hantu, dua Raja Dewa setengah langkah ini, ekspresi mereka berubah, dan tanpa sadar mundur selangkah. Wajah Namong Chun dan pantom si Divine King memerah. Pandangan Yang Xiao Tian tertuju pada pesawat udara milik Majelis Perdagangan Naga Biru di kejauhan. Dengan sekali tangkap, dia merampas pesawat udara itu dan menyimpannya di dalam kuali surgawi naga hijau. Nantinya, ia dapat dicairkan ke dalam pesawat luar angkasa abisal, yang pada gilirannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya, dengan lambaian tangannya, Yang Xiao Tian melihat artefak dewa angkasa milik Tu Zi, Li Kai, dan lainnya semuanya terbang. Yang Xiao Tian mengumpulkan semua artefak dewa angkasa milik Tu Zi dan yang lainnya, lalu dia memanggil api Dewa Naga Biru untuk membakar abis jasad Tu Zi dan yang lainnya. Kerumunan itu berdiri di sana, tidak ada seorang pun yang berani berbicara, tidak seorang pun yang berani pergi. Kekuatan kekacauan gelap milik Yang Xiao Tian masih menyelimuti langit dan bumi. Setelah melakukan semua ini, Yang Xiao Tian menyebarkan kekuatan kekacauan gelapnya dan, bersama dengan leluhur naga darah biru, menerobos udara dan meninggalkan tempat kejadian. Anjing hitam itu mengikuti Yang Xiao Tian dari dekat, dan tidak terlihat bagaimana ia mulai bergerak. Ruang di sekitarnya tampak terus menyusut, tidak peduli seberapa cepat Yang Xiao Tian, ia mengikutinya dengan mantap. Hanya ketika sosok Yang Xiao Tian dan leluhur naga darah biru, bersama anjingnya, menghilang ke langit, semua orang akhirnya merasakan seluruh tubuh mereka rileks. Banyak tetua dan murid terengah-engah seolah-olah Yang Xiao Tian adalah gunung tak terlihat, menekan sehingga orang-orang hampir tidak bisa bernapas. Tu Zi sudah mati. Bagaimana menurutmu? Butuh waktu berapa lama bagi Tuan Naga Biru untuk kembali? Ekspresi setiap orang rumit. Tu Zi adalah satu-satunya murid langsung dari Master Naga Biru dan telah dibunuh oleh Yang Xiao Tian. Bukan hanya Tu Zi yang tewas, bahkan muridnya Li Kai juga tewas. Murid dan cucu Master Azure Dragon semuanya telah terbunuh. Orang bisa membayangkan betapa marahnya Tuan Naga Biru ketika mengetahui hal ini. Saat mereka memikirkan kemarahan sang penguasa naga biru, semua orang bergidik, dan banyak yang menggigil ketakutan. Yang Xiao Tian terlalu impulsif, bahkan membunuh murid-murid Master Naga Biru. Kata seorang tetua sambil menggelengkan kepalanya. Di benua naga biru, penguasa naga biru yang dapat mengendalikan kekuatan asal benua adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan jika Yang Xiao Tian memiliki keilahian kekacauan,
bahkan jika pria parubaya di sisinya adalah Raja Dewa yang kuat, mustahil bagi mereka untuk menjadi tandingan penguasa naga biru. Sebentar lagi, benua naga biru mungkin akan mengalami pergolakan besar. Seru seorang tetua. Ketika Master of Azure Dragon kembali, mereka yang ingin dibunuhnya pasti tidak hanya Yang Xiaotian. Sekte Heaven Penetrating Divine juga harus dibasmi. Namong Chun memimpin para ahli istana tanpa hati dan segera pergi melalui udara, sedangkan Tuan Muda Qianyu mengikuti di belakang Raja Dewa Laut Hantu dan pergi dengan cara yang sama. Apa yang dulunya merupakan kuil Dewa Setan Langit yang ramai kini berubah menjadi sunyi. Dalam perjalanan pulang, Namong Chun berkata kepada muridnya Chen Jinting, sebarkan berita kematian Tu Zi dan tetua dari Majelis Perdagangan Naga Biru secepat mungkin, dan pastikan Tuan Naga Biru segera mengetahuinya. Chen Jinting mengerti maksud tuannya dan mengangguk, ya Tuan. Namong Chun menatap dingin ke arah Yang Xiaotian pergi, Yang Xiaotian, bagaimana jika kamu memiliki keilahian kekacauan? Ketika Tuan Naga Biru kembali, kamu akan tahu apa itu keputusasaan. Sementara itu, di tengah perjalanan, Tuan Muda Qianyu, yang masih bingung dengan penampilan keilahian kekacauan Yang Xiaotian, mendengar Raja Dewa Laut Hantu memperhatikan keadaannya dan berkata, Yang Xiaotian, meskipun ia memiliki bakat yang tak tertandingi selama berabad-abad, terlalu sombong. Orang seperti itu tidak akan hidup lama. Bakatnya tidak berguna, tidak peduli seberapa hebatnya. Jangan khawatir, dalam beberapa tahun, Tuan Naga Biru akan kembali. Bab 815 Kuil Dewa Setan Langit, Anjing Hitam. Berita dari kuil Dewa Setan Langit segera sampai ke Sekte Dewa Penembus Surga. Mendengar pesan itu, mata Luo Huaming melotot tak percaya saat dia melihat leluhur sekte yang melapor kepadanya, apa yang kau katakan? Adik Xiaotian membunuh Tu Zi dan ratusan tetua Majelis Perdagangan Naga Biru. Ya, pemimpin sekte, cicit leluhur sekte. Luo Huaming duduk di singgasananya, sangat sedih. Sama seperti Luo Huaming, saat leluhur sekte dari berbagai kekaisaran dan sekte di benua naga biru mendengar berita tersebut, mereka juga tercengang. Berita ini bagaikan bencana kekacauan, yang membuat seluruh benua naga biru menjadi gempar. Sementara semua orang terguncang oleh kematian Tu Zi, Yang Xiaotian telah tiba di pegunungan tak berpenghuni. Tingkat kekuatannya masih terlalu rendah, jika bukan karena meminjam kekuatan leluhur naga darah biru, akan mustahil baginya dengan kekuatan 4 kali lipat Dewa Surgawinya untuk melukai Li Kai yang berada di 10 lapisan alam Master Surgawi. Oleh karena itu, kali ini, dia bermaksud untuk benar-benar mengasingkan diri dan memurnikan serta mengasimilasi semua ki asal, ki alam semesta purba, dan 4 tanaman obat surgawi tingkat 10 juta tahun yang diperolehnya dari kuil Dewa Setan Langit, untuk meningkatkan kekuatannya secara menyeluruh. Sebelum memulai pengasingannya, Yang Xiaotian mengeluarkan semua artefak dewa luar angkasa milik Tu Zi, Li Kai, dan sejumlah tetua dari Majelis Perdagangan Naga Biru, lalu membukanya satu persatu. Seperti yang diharapkan dari Ketua Majelis Perdagangan Naga Biru, Tu Zi kaya raya. Di dalam artefak surgawi luar angkasa miliknya, terdapat lebih dari 50 vena roh surgawi, dan 200 helai ki asal. Perlu diketahui, pada saat konferensi pedang Dao Istana Dewa Segudang Aspek, ahli nomor 1 benua iblis hitam, Simou, hanya memiliki 12 vena roh surgawi dan 120 helai ki asal pada dirinya. Akan tetapi, meski ada lebih dari 200 untaian ki asal di artefak surgawi luar angkasa milik Tu Zi, artefak surgawi luar angkasa milik Li Kai dan para tetua lainnya dari Majelis Perdagangan Naga Biru mengandung untaian ki asal yang jauh lebih sedikit. Yang Xiaotian dengan hati-hati mengumpulkan seluruh ki asal dari Tu Zi dan para tetua Majelis Perdagangan Naga Biru, menghitungnya, dan menemukan hanya ada lebih dari 400 helai. Meski begitu, itu sungguh mencengangkan. Bagaimanapun, Sekte Dewa Naga Agung, sebagai sekte pedang tertinggi kuno, hanya memiliki sekitar 800 helai ki asal dalam harta karun Naga Agung. Perlu diingat, ini hanyalah barang-barang yang dibawa Tu Zi dan yang lainnya. Selain dari 400 lebih untaian ki asal, ada juga lebih dari 1000 untaian ki alam semesta purba, dan ada juga sejumlah air guntur kesengsaraan surgawi purba yang lumayan, sekitar 100 pot. Di dalam artefak surgawi luar angkasa milik Tu Zi, Yang Xiaotian juga menemukan kitab rahasia naga biru. Dia memegangnya di tangannya dan dengan cermat membolak-baliknya dari awal hingga akhir. Tak lama lagi, ia harus bertarung melawan Master Naga Biru. Maka, mengenal teknik kultivasi dan keahlian khusus lawannya akan memberikan keuntungan baginya, tanpa kerugian. Setelah meneliti kitab rahasia naga biru,
Yang Xiaotian menyerahkannya kepada leluhur naga darah biru untuk diteliti. Setelah itu, ia memulai pengasingannya dan mengeluarkan ki asal yang telah diperolehnya untuk memulai kultivasinya. Kali ini, dia berhasil mendapatkan lebih dari 3.000 helai ki asal di kuil Dewa Setan Langit, dan ditambah dengan yang diperoleh Tu Zi dan yang lainnya, dia memiliki lebih dari 3.600 helai ki asal pada dirinya. 3.600 lebih helai ki asal ini cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Maka dari itu, Yang Xiaotian mengoperasikan teknik naga awal kuno, seni bela diri takdir surgawi, dan keterampilan surgawi waktu sekaligus, mulai menyempurnakan dan mengasimilasi ki asal. Di pegunungan, hari-hari dan bulan-bulan tidaklah berarti. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Memurnikan 20 helai ki asal setiap hari, Yang Xiaotian akhirnya berhasil menembus tahap tengah alam dewa surgawi 4 kali lipat setelah 2 bulan. Ketika Yang Xiaotian tengah mengolah dan memurnikan ki asal, di atas benua naga biru, cahaya melonjak dan ratusan sosok bermunculan, dengan aura yang 1000 kali lipat, bahkan 10.000 kali lipat lebih kuat dari aura Tu Zi dan para tetua majelis perdagangan naga biru. Sosok-sosok yang datang tak lain adalah para ahli klan naga emas kuno dari benua naga leluhur. Ao Ding menatap benua naga biru dan, dengan sekejap wujudnya, membawa semua orang ke kota terdekat. Setelah memasuki kota, orang-orang dari klan naga emas mendengar semua orang di jalan-jalan dan gang-gang berbicara tentang kuil Dewa Setan Langit. Mereka sedang mendiskusikan seseorang bernama Yang Xiaotian. Cek, siapa yang mengira bahwa putra suci penembus surga, Yang Xiaotian, benar-benar mengembangkan keilahian kegelapan kekacauan. Di dalam kedai teh di dekatnya, seorang ahli menjelaskan dengan penuh semangat. Apa? Yang Xiaotian, dewa kegelapan kekacauan. Ao Ding dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Awalnya, Ao Ding hendak menyuruh bawahannya untuk menyelidiki urusan di dataran es pedang, tetapi dia tidak menyangka akan mendengar berita yang mengejutkan seperti itu bahkan sebelum mereka memulainya. Ao Ding langsung mengulurkan tangannya dan menarik ahli sekte dari kedai teh ke sisinya. Kamu baru saja mengatakan, putra suci penembus surga, Yang Xiaotian, telah mengembangkan keilahian kegelapan kekacauan. Ao Ding bertanya pada pria itu. Ahli sekte itu hanyalah dewa surgawi lapis pertama, dan ketika Ao Ding menariknya, aura mengerikan dari Ao Ding dan rekan-rekannya membuatnya ketakutan setengah mati. Mendengar pertanyaan Ao Ding, dia menggigil dan buru-buru menceritakan semua yang terjadi di kuil Dewa Setan Langit. Semakin Ao Ding dan teman-temannya mendengarkan, semakin terkejut mereka. Apa? Dewa kekacauan yang bahkan lebih besar dari surga. Alam dewa surgawi membunuh Master Dewa. Bahkan 10 lapisan Master Surgawi pun hancur. Meskipun Ao Ding adalah salah satu leluhur naga terkuat di benua naga leluhur, dia masih sangat terguncang setelah mendengarnya. Dia tidak pernah membayangkan seseorang di alam dewa surgawi mampu membantai para guru surgawi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti itu. Pada akhirnya, ketika banyak leluhur dari majelis perdagangan naga biru ingin melarikan diri, seekor anjing hitam yang berdiri di samping Yang Xiaotian tiba-tiba berdiri dan melolong ke langit. Seketika, ratusan leluhur dari majelis perdagangan naga biru semuanya hancur berkeping-keping. Banyak orang mengatakan bahwa anjing hitam dibawa keluar dari kuil Dewa Setan Langit oleh Yang Xiaotian. Ahli sekte itu menambahkan. Berbicara tentang kekuatan anjing hitam yang tak tertandingi, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat. Apa? Seekor anjing hitam dibawa keluar dari kuil Dewa Setan Langit. Ao Ding gemetar seluruh tubuhnya, pikiran itu memicu dalam dirinya sebuah legenda yang sangat kuno dan mengerikan. Legenda tentang kuil Dewa Setan Langit di benua naga biru. Legenda ini sangatlah kuno, bahkan tidak diketahui oleh banyak makhluk purba, tetapi sebagai salah satu leluhur naga terkuat di benua naga leluhur, dia pernah mendengar tentang legenda ini. Dan legenda ini adalah apa yang diceritakan kakeknya kepadanya. Ya, banyak orang mengatakan bahwa anjing hitam dibawa keluar dari kuil Dewa Setan Langit oleh Yang Xiaotian, kata ahli sekte itu dengan gembira, raungannya secara langsung menyebabkan kekuatan kekacauan menghancurkan semua ratusan leluhur dari majelis perdagangan naga Azure. Kekuatan kekacauan. Ao Ding terguncang sekali lagi. Namun, pemimpin muda klan naga emas, Ao Zi, tidak mempercayainya dan mengejek, seekor anjing hitam yang memiliki kekuatan kekacauan. Apakah menurutmu kekuatan kekacauan sama lazimnya dengan kubis di jalan? Para ahli klan naga emas juga menggelengkan kepala. Bahkan leluhur mereka, Ao Ding,
tidak dapat memiliki kekuatan kekacauan, bagaimana mungkin seekor anjing hitam dapat memilikinya? Memang benar, banyak leluhur yang hadir pada saat itu mengatakan itu adalah kekuatan kekacauan. Ahli sekte itu membantah dengan mendesak. Apakah kau yakin, bahwa anjing hitam itu berasal dari kuil Dewa Setan Langit? Tanya Aoding, wajahnya sangat muram saat ia menanyai ahli sekte itu. Ahli sekte itu terkejut dan mengangguk, berkata, ketika Yang Xiaotian memasuki kuil Dewa Setan Langit, tidak ada anjing hitam. Namun ketika mereka keluar, ada anjing hitam tambahan. Banyak orang mengatakan bahwa anjing hitam itu dibawa keluar dari kuil Dewa Setan Langit olehnya. Aoding mengangguk, mengajukan beberapa pertanyaan lagi, lalu berkata, kamu boleh pergi sekarang. Seperti orang yang diampuni, pakar sekte itu membungkuk memberi terima kasih dan kemudian buru-buru pergi. Melihat sosok ahli sekte yang menjauh, Aoding bergumam pada dirinya sendiri, kuil Dewa Setan Langit, anjing hitam. Tidak pernah menyangka keberadaan ini akan muncul dari kuil Dewa Setan Langit. Dunia sepertinya tidak akan damai. Bab 816, terobosan berkelanjutan para anggota klan Naga Emas Kuno, menyaksikan kesungguhan luar biasa di wajah leluhur mereka, Aoding, tak dapat menahan diri untuk saling memandang dengan bingung. Ayah, apakah semuanya baik-baik saja? Pemimpin klan Naga Emas Kuno, Aobang, bertanya pada Aoding. Aoding menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Bagaimana dengan Yang Xiaotian? Aobang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aoding menggelengkan kepalanya, kita akan kembali ke benua naga leluhur. Apa? Semua orang tercengang. Nenek moyang mereka telah mengetahui bahwa kemungkinan besar seseorang di benua naga biru telah mengembangkan keilahian kekacauan, dan setelah melakukan perjalanan melewati gunung dan lautan serta melewati ruang yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya tiba di benua naga biru. Sekarang setelah mereka tiba dan mengetahui bahwa memang seseorang telah mengembangkan keilahian kekacauan, mereka berencana untuk kembali. Leluhur, apakah karena anjing hitam itu? Salah satu tetua dari klan Naga Emas Kuno bertanya dengan hati-hati. Aoding meliriknya dan mengangguk. Kerumunan itu benar-benar tercengang. Leluhur, anjing hitam itu, seseram itu. Pemimpin klan muda klan Naga Emas, Aozi, tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ekspresi Aoding sangat serius saat dia berkata, lebih dari sekadar mengerikan. Dan kemudian menambahkan, itu adalah makhluk yang sangat ganas. Makhluk yang sangat ganas. Semua orang merasakan getaran di hati mereka. Aoding menatap semua orang lalu berkata, kuil Dewa Setan Langit ditinggalkan oleh leluhur Setan Langit. Leluhur Setan Langit, kata pemimpin klan Naga Emas Kuno, Aobang, suaranya bergetar. Dia adalah tokoh terkemuka di benua naga leluhur, tapi dia tetap saja takut setelah mendengar nama leluhur Setan Langit. Mungkinkah anjing hitam itu milik leluhur Setan Langit? Leluhur tertua dari klan Naga Emas Kuno bertanya, suaranya bergetar. Aoding berbicara dengan wajah penuh kewaspadaan, untuk itu, sudah cukup jika kau tahu, dan menambahkan, nanti, jangan membicarakan masalah ini dengan santai. Dia kemudian melesat ke langit, ayo cepat tinggalkan benua naga biru. Saat ini, di matanya, benua naga biru adalah tanah yang penuh teror. Semakin jauh, semakin baik. Para pusat kekuatan lain dari klan Naga Emas Kuno juga melesat ke langit, mengikuti di belakang Aoding, meninggalkan benua naga biru. Mengenai para ahli klan Naga Emas Kuno yang tiba dan kemudian buru-buru meninggalkan benua naga biru, Yang Xiaotian tidak mengetahuinya. Beberapa bulan lagi berlalu, dia mengalami terobosan lain, mencapai tahap akhir dari alam surgawi 4 kali lipat. Ketika setengah tahun telah berlalu, dia telah memurnikan dan mengasimilasi seluruh 3.600 untaian ki asal. Dia berada di puncak alam surgawi 4 kali lipat, hanya setengah langkah lagi dari alam surgawi 5 kali lipat. Itu juga karena Yang Xiaotian mampu menjalankan 3 teknik kultivasi secara bersamaan, dan jiwa bela dirinya berada di level ke-16, memiliki 4 tubuh surgawi abadi yang tak tertandingi, sehingga ia mampu memurnikan begitu banyak ki asal hanya dalam waktu setengah tahun, sesuatu yang tidak akan mampu dicapai oleh para ahli alam surgawi lainnya bahkan dalam beberapa dekade. Dan tubuh surgawi asal Yang Xiaotian, setelah memurnikan ribuan helai ki asal, terus-menerus mengalami terobosan, juga mencapai lapisan ke-9. Akan tetapi, makin jauh ia melangkah, makin sulit pula baginya untuk meningkatkan tubuh surgawi asal, untuk menerobos ke lapisan ke-10, ia akan membutuhkan paling sedikit 1000 helai ki asal lagi. Setelah memurnikan semua ki asal, Yang Xiaotian mengeluarkan ki alam semesta primordial untuk melanjutkan kultivasinya.
Kali ini, jumlah ki alam semesta primordial yang diperolehnya dari kuil Dewa Setan Langit bahkan lebih besar. Hari demi hari, ki alam semesta primordial berubah tanpa henti menjadi kekuatan keilahian, dan sebulan kemudian, akhirnya seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya surgawi, dan seperti yang diharapkan, ia berhasil menembus alam surgawi 5 tingkat. Yang Xiaotian terus menyempurnakan ki alam semesta primordial yang tersisa dengan kecepatan 50 helai sehari. Setengah tahun kemudian, dia telah menyempurnakan semua ki alam semesta primordial. Dan kekuatannya baru saja menembus pertengahan puncak dari 5 lapisan Dewa Surgawi. Yang Xiaotian, setelah memurnikan lebih dari 9.000 helai ki alam semesta primordial, baru saja menerobos dari tahap awal hingga pertengahan puncak dari 5 lapisan Dewa Surgawi dan merasa agak tidak bisa berkata-kata. Saat wilayahnya maju, energi yang dibutuhkan untuk dua keilahian utama semakin menjadi sangat besar. Pada tingkat ini, dia tidak tahu berapa banyak ki asal dan ki alam semesta primordial yang harus dia murnikan untuk menerobos ke alam dewa penguasa. Akan tetapi, setelah memurnikan begitu banyak ki alam semesta primordial kali ini, tubuh surgawi alam semesta primordialnya tidak hanya mencapai lapisan ke-15 tetapi juga mencapai puncak lapisan ke-15. Bahkan lebih cepat daripada peningkatan tubuh surgawi waktunya. Selanjutnya, Yang Xiaotian mulai memurnikan 4 obat surgawi tingkat 10 juta tahun yang tersisa, dimulai dengan 2 bunga neter. Dewa surgawi biasa di lapisan kelima tidak mungkin dapat menahan energi 2 bunga neter berusia 10 juta tahun sekaligus, tetapi Yang Xiaotian, yang memiliki 4 tubuh surgawi, mampu. Yang Xiaotian menelan 2 bunga neter sekaligus. Setelah memakan 2 bunga neter, kekuatan obatnya segera berubah menjadi banjir besar, yang dengan ganas menyerang dantian Yang Xiaotian dan berbagai pembuluh darah surgawi. Yang Xiaotian buru-buru mengaktifkan 3 teknik kultivasi utama, sepenuhnya menyempurnakan kekuatan obat dari 2 bunga neter. Kekuatan obat dari 2 bunga neter terus-menerus berubah menjadi kekuatan surgawi untuk 2 dewa kekacauan. Yang Xiaotian yang awalnya berada di pertengahan puncak 5 lapis dewa surgawi, segera berhasil menembus ke tahap akhir 5 lapis Dewa Surgawi dan terus mendekati puncak tahap akhir lapis kelima. Setengah tahun kemudian, setelah menyempurnakan kekuatan obat dari 2 bunga neter, Yang Xiaotian tidak hanya berhasil menembus tingkat ke-6 Dewa Surgawi, tetapi juga mencapai puncak awal tingkat ke-6 Dewa Surgawi. Dan tubuh surgawi abadinya telah menembus lapisan ke-16. Yang Xiaotian terus menyempurnakan 2 obat surgawi klan panjang kelas 10 juta tahun yang tersisa. Setengah tahun lagi berlalu, dia sepenuhnya menyempurnakan kekuatan obat dari 2 obat surgawi klan panjang. Kekuatannya akhirnya berhasil menembus tahap akhir dari 6 lapis Dewa Surgawi. Dan teknik naga awal kuno milik Yang Xiaotian tidak hanya berhasil menembus hingga lapisan ke-16, tetapi juga mencapai pertengahan lapisan ke-16. Akan tetapi, teknik naga awal kuno menjadi semakin sulit untuk dikultivasikan seiring perkembangannya. Dan untuk maju ke lapisan ke-17, kemungkinan akan dibutuhkan beberapa lagi obat surgawi klan panjang bermutu 10 juta tahun. Ketika Yang Xiaotian keluar dari pengasingannya, leluhur naga darah biru melihat bahwa Yang Xiaotian telah menembus tahap akhir dari 6 lapis Dewa Surgawi dan menatap dengan kaget, tahap akhir dari 6 lapis Dewa Surgawi. Kali ini Yang Xiaotian baru menyendiri kurang dari 3 tahun, namun dia sudah langsung maju dari lapisan ke-4 Dewa Surgawi ke tahap akhir lapisan ke-6. Meskipun leluhur naga darah biru tahu Yang Xiaotian berkultivasi dengan kecepatan yang mencengangkan, melihat kecepatan kultivasi seperti itu tetap saja membuatnya sangat takut. Banyak praktisi Dewa Surgawi berbakat di lapisan ke-4 berjuang selama 30.000 tahun dan mungkin tidak berhasil mencapai tahap akhir dari 6 lapisan Dewa Surgawi, namun Yang Xiaotian telah melakukannya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Tuan muda, kau belum memurnikan semua ki asal dan ki alam semesta primordialmu, kan? Leluhur naga darah Azure bertanya dengan gugup. Aku sudah menyempurnakannya, Yang Xiaotian tersenyum, termasuk ke-4 obat surgawi itu. Leluhur naga darah biru menggigil. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia telah memurnikan lebih dari 3.000 helai ki asal, hampir 10.000 helai ki alam semesta primordial, dan 4 obat surgawi tingkat 10 juta tahun. Tingkat penyempurnaan ini sungguh luar biasa. Apakah Majelis Perdagangan Naga Biru sudah bergerak? Yang Xiaotian mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Sebelum pengasingannya, dia telah meminta leluhur naga darah Azure untuk mengawasi pergerakan Majelis Perdagangan Naga Azure. Majelis Dagang Naga Biru telah menghubungi Tuan Naga Biru, leluhur naga darah biru menenangkan diri dan berkata, Tuan Naga Biru sedang bergegas kembali ke benua Naga Biru,
tetapi kudengar dia pergi ke benua naga leluhur, dan akan butuh waktu setengah tahun lagi untuk kembali. Setengah tahun? Ya, Yang Xiaotian mengangguk. Ngomong-ngomong, Tuan, aku mengetahui bahwa penguasa waktu pernah mengunjungi kota cerah, dan leluhur cerah pernah bertemu dengan penguasa waktu, kata leluhur naga darah biru. Bab 817, Pak Tua, apakah menurutmu itu mungkin? Oh, leluhur cerah telah bertemu dengan Master Waktu. Seru Yang Xiaotian dengan heran. Ya, leluhur cerah kemungkinan besar mengetahui keberadaan penguasa waktu, kata leluhur naga darah biru. Selain itu, dikatakan bahwa penguasa waktu pernah meninggalkan sebuah benda, dan benda itu ada di tangan leluhur cerah. Apakah kamu tahu benda apa itu? Tanya Yang Xiaotian. Bawahan ini belum mengetahuinya, leluhur naga darah biru menggelengkan kepalanya. Leluhur cerah, gumam Yang Xiaotian pada dirinya sendiri. Kalau begitu, dia harus pergi ke kota cerah untuk bertemu dengan leluhur cerah ini. Leluhur cerah bukan hanya orang pertama yang perkasa di klan Dewa Cerah, tetapi juga salah satu dari 10 leluhur pedang agung di benua naga biru serta sosok yang ketenarannya mengguncang dunia dan melampaui surga. Leluhur cerah bangkit dan menjadi terkenal sejuta tahun lalu dan menciptakan banyak tindakan legendaris di benua naga biru sepanjang sejuta tahun tersebut. Penguatan klan Dewa Cerah yang berkesinambungan selama sejuta tahun ini, bangkit hingga menjadi eksistensi kedua setelah Istana Dewa Segudang Aspek di benua naga biru, adalah berkat kontribusi signifikan leluhur cerah. Pada saat itu, anjing hitam berlari menghampiri Yang Xiaotian, menatapnya dengan mata penuh semangat. Melihat ini, bagaimana mungkin Yang Xiaotian tidak tahu apa yang diinginkan orang ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata dan harus memotong sepotong batu roh kekacauan dengan pedang surgawi langit dan bumi untuk diberikan kepada makhluk itu. Sambil mengunyah batu roh kekacauan di mulutnya, anjing hitam mengibaskan ekornya ke arah Yang Xiaotian, mengibaskannya dengan penuh semangat. Ayo, kita pergi ke kota cahaya. Tanpa menunda, Yang Xiaotian melesat menembus langit dan bersama leluhur naga darah biru, meninggalkan tempat itu, terbang dengan kecepatan tinggi menuju kota cahaya. Anjing hitam mengikuti Yang Xiaotian dari dekat tanpa bergerak selangkah pun. Sepanjang perjalanan, Yang Xiaotian mengambil kesempatan untuk mengintegrasikan pesawat luar angkasa abisal yang diperolehnya dari Majelis Perdagangan Naga Azure ke dalam pesawat luar angkasa abisal yang sudah ada. Di dalam pesawat luar angkasa abisal, selain memakan buah dewa kehidupan untuk kultivasinya di malam hari, Yang Xiaotian menghabiskan hari-harinya dengan mempelajari berbagai teknik kultivasi klan iblis dan buku rahasia formasi susunan yang diperolehnya dari kuil Dewa Iblis Langit. Sementara Yang Xiaotian mempelajari teknik kultivasi klan iblis dan buku rahasia formasi susunan ini, anjing hitam juga berbaring di sebelahnya, sesekali mengangkat cakarnya, menirunya seperti seorang instruktur utama. Yang Xiaotian menganggap tiruan Black Dog lucu. Setelah meneliti buku rahasia formasi susunan yang ditinggalkan oleh leluhur setan langit, Yang Xiaotian memperoleh pemahaman dan wawasan baru tentang formasi. Sepanjang perjalanannya, ia telah memperoleh buku rahasia formasi susunan dari banyak seniornya yang kuat, termasuk gurunya penguasa langit dan bumi, penguasa waktu, dan bahkan setelah menjadi kaisar pengadilan surgawi, ia telah mengakses buku rahasia formasi susunan di perpustakaan pengadilan surgawi. Ia juga mempelajari buku rahasia formasi susunan dari kuil Dewa Iblis Benua Gelap dan kuil Cerah Benua Cerah. Sekarang, Yang Xiaotian dapat dikatakan telah menggabungkan kebijaksanaan 100 cendekiawan. Setelah memahami begitu banyak buku rahasia formasi susunan, dipadukan dengan bakat surgawi Yang Xiaotian dalam formasi, keahliannya dalam formasi tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di benua naga biru. Selain mempelajari formasi, Yang Xiaotian juga mengeluarkan kotak hitam tak tertembus yang diperolehnya di Fierce Demon Cave Mansion untuk dipelajari. Kotak hitam ini disimpan bersama pedang iblis ganas. Itu pasti sesuatu yang luar biasa, tetapi Yang Xiaotian selalu tidak dapat membukanya. Kadang-kadang ketika Yang Xiaotian mempelajari kotak hitam, anjing hitam juga menatapnya, memasang ekspresi bingung. Ketika Yang Xiaotian bersama teman-temannya tiba di kota cerah, hari sudah larut malam. Dinding kota cerah semuanya terbuat dari batu dewa kekuatan cahaya dan dipenuhi lapisan cahaya bahkan di malam hari. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, seseorang dapat merasakan kehangatan gelombang kekuatan cahaya. Menatap kota cerah di hadapannya, Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang benua cerah. Sekarang, dengan kekuatan cahaya dan kekuatan gelap menyatu dalam dirinya, dia merasakan hubungan tertentu dengan kekuatan cahaya. Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru berjalan memasuki kota cerah.
Tepat saat Yang Xiaotian memasuki kota terang, kota itu tiba-tiba menyala dan mati. Bukan hanya Yang Xiaotian yang tercengang, bahkan para tokoh terkemuka di kota cerah pun tercengang. Kota cerah selalu cemerlang sejak zaman dahulu kala, dan kejadian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Yang Xiaotian sedang berpikir keras. Ketika dia baru saja memasuki kota, kekuatan 14 sayap cahaya di dalam dirinya tampaknya telah memicu kekuatan di kedalaman kota cahaya. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan kota terang mengalami kedipan singkat cahaya dan gelap. Yang Xiaotian terus berjalan ke kota cerah. Keanehan kota cerah juga membangkitkan keheranan leluhur cerah. Dia tidak dapat menahan diri untuk memanggil Chen Lin, pemimpin klan Dewa Cerah, dan memintanya untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, Chen Lin kembali. Apa? Kitab cerah yang ditinggalkan oleh Master Waktu terus bergetar. Leluhur cerah berseru kaget setelah menerima laporan Chen Lin. Ya, kitab cahaya terus bergetar seolah ada sesuatu yang menariknya, kata Chen Lin. Setelah mendengar ini, leluhur cerah dan Chen Lin pergi ke suatu ruang jauh di dalam kota cerah. Memang, kitab cerah terus bergetar, memancarkan lapisan cahaya, seolah ingin terbang keluar dari ruang ini. Melihat ini, leluhur cerah dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sang penguasa waktu telah meninggalkan kitab cerah di sini hampir 1 juta tahun yang lalu, dan dia belum pernah melihat kitab cerah berperilaku seaneh itu sebelumnya. Meskipun bakatnya sangat mengerikan, berkat kitab cerahlah dia mampu dengan cepat bangkit menjadi pusat kekuatan yang tak tertandingi di benua naga biru selama jutaan tahun ini. Pergi dan periksa apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di kota cerah, leluhur cerah berkata kepada Chen Lin sambil memperhatikan kitab cerah yang terus bergetar, merenung sejenak. Baik, Yang Mulia leluhur cerah, jawab Chen Lin penuh hormat. Setelah Yang Xiaotian memasuki kota cerah, dia berjalan menyusuri jalan bersama leluhur naga darah biru, dan berhenti saat mereka menemukan sungai cahaya. Ini adalah sungai dalam kota, dan dipenuhi oleh banyak individu kuat dari berbagai sekte dan pengikut klan Dewa Cerah. Ini adalah sungai cerah, kata leluhur naga darah biru kepada Yang Xiaotian. Setua kota cerah, sungai ini adalah rumah bagi spesies yang disebut ikan naga putih, yang merupakan makhluk ajaib dari benua naga biru, sepenuhnya bersinar, terbentuk dari kekuatan cerah yang terkondensasi. Tidak hanya dapat dikonsumsi untuk diolah, tetapi juga dapat menyehatkan tubuh dan memurnikan jiwa. Yang Xiaotian mengangguk, menyadari adanya Bright River. Banyak pusat kekuatan dari sekte di seluruh benua naga biru sering melakukan perjalanan jauh untuk datang ke kota cerah, semuanya dengan tujuan menangkap ikan naga putih dari sungai cerah. Namun, ikan naga putih ini sangat sulit ditangkap, dan semakin tua usianya, semakin sulit pula untuk menangkapnya. Banyak ikan yang tinggal di sungai Bright selama ratusan tahun dan masih gagal menangkap satupun. Tuan muda, apakah Anda ingin mencoba? Leluhur naga darah biru bertanya kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum. Dengan kemampuan Anda, mungkin Anda bisa menangkap ikan naga putih tingkat jutaan tahun. Anjing hitam juga menggonggong, menyarankan agar Yang Xiaotian mencobanya. Seorang murid klan Dewa Cerah yang lewat mendengar kata-kata leluhur naga darah biru dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, ikan naga putih tingkat jutaan tahun. Orang tua, apakah menurutmu itu mungkin? Bahkan leluhur cerah kita tidak pernah mampu menangkap ikan naga putih tingkat jutaan tahun. Yang Xiaotian tidak membantahnya dan berjalan ke tepi sungai cerah, lalu membayar 100 batu roh surgawi. Setelah 100 batu roh surgawi dibayarkan, dalam 1 hari, Anda dapat menggunakan berbagai metode untuk menangkap ikan naga putih di sungai cerah. Yang Xiaotian berdiri di tepi sungai cerah, tidak mengaktifkan kekuatan kehadiran surgawi luminescence kekacauan, melainkan hanya kekuatan 14 sayap cahaya di dalam dirinya. Bab 818, benar-benar 1 juta tahun tiba-tiba, tubuh Yang Xiaotian melonjak dengan kekuatan cahaya, dan lapisan cahaya surgawi menyebar seperti gelombang. Merasakan kekuatan cahaya yang terpancar dari Yang Xiaotian, semua makhluk kuat di tepi sungai cerah menatapnya dengan takjub. Kekuatan cahaya yang sangat murni. Siapakah pemuda ini? Bahkan murid inti klan Dewa Cerah tidak mungkin memiliki kekuatan cahaya yang begitu murni. Saya telah melihat Tuan Muda Qianyu beraksi, bahkan dia tidak memiliki kekuatan cahaya yang begitu murni. Kerumunan itu menjadi gempar. Murid klan Dewa Cerah yang baru saja lewat juga menatap Yang Xiaotian dengan heran, seakan tidak menyangka Yang Xiaotian memiliki kekuatan cahaya yang lebih murni daripada miliknya. Dia memiliki tubuh surgawi malaikat berserker yang langka, salah satu murid inti klan surgawi cerah,
dengan status yang hanya berada di bawah Tuan Muda Qianyu. Namun, kekuatan cahayanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemuda berjubah biru ini. Saat dia berdiri tercengang, kekuatan cahaya yang Xiao Tian terus menyebar ke dalam sungai cerah. Sungai cerah mengandung beberapa lapis pembatasan susunan cerah, yang bahkan kekuatan cahaya leluhur suci tidak dapat menembusnya, namun kekuatan cahaya yang Xiao Tian berhasil menembus pembatasan susunan besar ini tanpa halangan apapun. Kemudian menembus permukaan sungai Bright. Melihat pemandangan ini, banyak pembangkit tenaga listrik sangat tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan cahayanya dapat menembus batasan Grand Array dari Bright River? Kekuatan cahaya macam apa ini? Bagaimana dia melakukannya? Bahkan leluhur suci kita tidak dapat mencapainya. Semua pusat kekuatan menimbulkan keributan besar, dan murid dengan tubuh surgawi malaikat berserker juga membuka lebar matanya. Sejak sungai cerah ada, tak ada kekuatan yang mampu menembus batasan dalam sungai, namun kekuatan cahaya milik pemuda berjubah biru ini mampu. Leluhur naga darah biru juga menatap Yang Xiao Tian dengan heran, jelas tidak menyangka bahwa selain memiliki kekuatan gelap, tuan muda mereka juga memiliki kekuatan cahaya yang begitu murni. Tidak lama setelah kekuatan cahaya Yang Xiao Tian menyusup ke sungai cerah, sungai itu tiba-tiba melonjak dengan cemerlang. Seekor ikan naga putih seukuran telapak tangan tiba-tiba melompat keluar dari sungai Bright. Ikan naga putih. Ikan naga putih telah muncul. Melihat ikan naga putih seukuran telapak tangan ini, banyak orang berteriak kegirangan seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang baru. Meskipun sungai Bright berisi ikan naga putih, ikan-ikan ini biasanya tinggal di dasar dan jarang muncul ke permukaan, kadang-kadang tidak muncul selama puluhan tahun. Oleh karena itu, penampakan ikan naga putih yang tiba-tiba membuat heboh mereka yang belum pernah melihatnya. Mata murid yang memiliki tubuh surgawi malaikat berserker semakin membelalak. Jelas bagi semua orang bahwa ikan naga putih seukuran telapak tangan ini telah ditarik keluar oleh kekuatan cahaya Yang Xiao Tian. Saat orang banyak itu sedang heboh, tiba-tiba seekor ikan naga putih lainnya melompat dari dasar sungai. Yang ini jauh lebih besar, panjangnya kira-kira sebesar lengan. Satu lagi, teriak seseorang dengan penuh semangat lagi. Namun saat ia bicara, seekor ikan naga putih lain melompat keluar dari dasar sungai, kali ini lebih besar dan lebih panjang. Kemudian permukaan sungai pecah lagi, dan kali ini dua ikan naga putih terbang keluar. Setelah itu, banyak praktisi utama dari klan Dewa Cerah dan berbagai sekte menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan, saat permukaan sungai cerah terus pecah dan satu demi satu, ikan naga putih bergegas keluar dari dasar sungai, melompat dengan panik. Seolah-olah mereka sedang berlari kencang untuk menembus permukaan. Ikan naga putih tumbuh semakin besar seiring bertambahnya jumlah ikan yang muncul. Menjelang akhir, beberapa ikan naga putih bahkan mencapai panjang beberapa meter. Semakin besar ikan naga putih, semakin murni energi cahayanya, seluruh tubuhnya berdenyut dengan lapisan-lapisan kecerahan, bahkan di bawah sinar bulan, ia memantulkan cahaya putih yang menyilaukan. Ikan naga putih berumur 100.000 tahun. Melihat ikan naga putih yang panjangnya lebih dari belasan meter, banyak ahli dari berbagai sekte sangat gembira. Pertumbuhan ikan naga putih sangat lambat, biasanya, dibutuhkan 100.000 tahun bagi ikan untuk tumbuh hingga 10 meter. Banyak ahli dari klan Dewa Cerah juga merasa gembira. Meskipun mereka tinggal di kota cerah, mereka jarang mempunyai kesempatan untuk melihat ikan naga putih berusia 100.000 tahun. Atas perintah leluhur cerah, pemimpin klan Dewa Cerah Chen Lin keluar untuk memeriksa kota cerah guna memeriksa apakah ada kejadian yang tidak biasa ketika tiba-tiba, ia mendengar seruan keras yang datang dari sungai cerah. Mendengar teriakan orang banyak, Chen Lin tidak dapat menahan rasa terkejutnya, ikan naga putih berusia 100.000 tahun. Mungkinkah ikan naga putih berusia 100.000 tahun telah muncul? Seru seorang leluhur klan Dewa Cerah yang berada di belakang Chen Lin. Ayo pergi. Chen Lin segera memimpin kelompok itu terbang menuju Sungai Bright. Saat Chen Lin dan yang lainnya terbang menuju Sungai Bright, lebih dalam di sungai, ikan naga putih terus melompat keluar dengan mantap. 20 meter. Ketika mereka melihat ikan naga putih yang melompat keluar panjangnya lebih dari 20 meter, kerumunan yang bersemangat itu terkejut. 20 meter berarti ikan naga putih ini telah mencapai 200.000 tahun. Ikan naga putih berusia 200.000 tahun tidak muncul selama lebih dari 100.000 tahun. Namun kemudian orang banyak itu melihat ikan naga putih yang lebih besar dan lebih panjang melompat keluar.
30 meter. Melihat ikan naga putih yang panjangnya lebih dari 30 meter terbang keluar, mata semua orang terbelalak tak percaya. Murid klan Dewa Cerah, yang memiliki tubuh Dewa Malaikat Berserker, sudah tercengang. Mungkinkah pemuda berbaju biru ini benar-benar menangkap ikan naga putih berusia sejuta tahun? Tampaknya bukan hal yang mustahil untuk meneruskan cara ini. Seolah mengonfirmasi spekulasinya, seekor ikan naga putih yang panjangnya lebih dari 40 meter melompat keluar, diikuti oleh yang panjangnya lebih dari 50 dan 60 meter. Lebih dari 90 meter. Ketika melihat ikan naga putih yang panjangnya lebih dari 90 meter melompat dari dasar sungai, orang banyak yang heboh itu sudah tercengang, bahkan lupa untuk berseru keras. Lebih dari 90 meter. Seseorang gemetar. Lebih dari 90 meter. Jika lebih jauh, itu akan menjadi 100 meter. Ikan naga putih berusia sejuta tahun. Tepat saat semua orang tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba permukaan sungai meledak dengan keras, dan seekor ikan naga putih, yang mirip dengan paus naga putih, melesat keluar dari dasar sungai. Ikan naga putih ini diselimuti oleh sisik naga seperti milik naga putih, tubuhnya memancarkan kekuatan naga yang kuat, dan energi cahayanya sangat melonjak. 100, sejuta tahun. Melihat ikan naga putih yang panjangnya lebih dari 100 meter seperti naga putih, hati semua orang bergetar hebat, seseorang berseru ngeri. Ikan naga putih berusia sejuta tahun telah muncul. Saya benar-benar melihat ikan naga putih berusia sejuta tahun. Sungai Bright benar-benar memiliki ikan naga putih berusia sejuta tahun. Banyak leluhur yang tidak bisa berkata-kata, beberapa yang sering menjaga Sungai Bright matanya merah karena kegembiraan. Meskipun Sungai Bright selalu dikabarkan memiliki ikan naga putih berusia jutaan tahun, tidak seorang pun pernah melihatnya di tempat itu, bahkan makhluk tertua sekalipun. Sekarang, semua orang akhirnya melihatnya. Chen Lin dan leluhur klan Dewa Cerah yang bergegas juga menatap dengan takjub saat melihat ikan naga putih berusia jutaan tahun. Chen Lin, meskipun pemimpin klan Dewa Cerah, juga belum pernah melihat ikan naga putih berusia sejuta tahun sebelumnya. Dia tidak menyangka akan melihatnya hari ini, dan begitu tiba-tiba. Pandangannya tanpa sadar tertuju pada sosok berbaju biru, memancarkan lapisan cahaya. Bab 819, Leluhur Bersayap 10, siapa orang ini? Chen Lin bertanya dengan kaget, menoleh ke leluhur di belakangnya. Bahkan leluhur cerah mereka tidak dapat memikat ikan naga putih berusia jutaan tahun, namun pemuda berjubah biru ini berhasil. Dia ingin tahu siapa pemuda berjubah biru ini. Para leluhur klan Dewa Cerah menggelengkan kepala. Pemuda ini bukan murid klan Dewa Cerah kita. Kita tidak tahu dia murid dari keluarga mana, tetapi dia memiliki kekuatan cahaya yang begitu murni. Seru seorang leluhur dengan heran. Pergi dan lihat. Chen Lin yang kebingungan, menatap siluet Yang Xiaotian dan terbang ke arahnya. Saat Chen Lin terbang ke arah Yang Xiaotian, yang melihat ikan naga putih berusia jutaan tahun yang melompat, mengerutkan kening. Meskipun ikan itu merupakan barang yang sangat bagus untuk dibudidayakan, bagi dia yang memiliki dua dewa kekacauan, kegunaannya tidak signifikan. Oleh karena itu, ia perlu memancing ikan naga putih yang lebih besar. Dia bisa merasakan bahwa di dasar Sungai Bright, ikan naga putih yang lebih besar dan kuat masih bersembunyi. Tampaknya dia perlu memperkuat kekuatan cahayanya untuk menarik keluar kawanan ikan naga putih dari bagian sungai yang lebih dalam. Maka, Yang Xiaotian sekali lagi meningkatkan kekuatan cahaya dalam tubuhnya, persona yang sudah cemerlang itu meledak dengan lebih cemerlang lagi, dan aura kekuatan cahaya yang dahsyat memaksa orang-orang yang ada di sana untuk mundur berulang kali. Tiba-tiba, di belakang Yang Xiaotian, dua sayap emas yang seluruhnya terbuat dari kekuatan cahaya, sayap cerah, tumbuh. Sayap cahaya. Chen Lin dan leluhur klan Dewa Cahaya yang terbang di atas mereka berteriak kagum, dipenuhi dengan keheranan. Selama sejuta tahun, hanya dua anggota klan Dewa Cerah yang memiliki sayap cerah, satu adalah Tuan Muda Qianyu, dan yang lainnya adalah leluhur cerah mereka. Akan tetapi bahkan sayap cerah milik leluhur cerah mereka tidak sebesar dan sepanjang sayap pemuda berjubah biru itu. Kaki mereka hanya sepanjang 30 kaki, sedangkan kaki pemuda itu panjangnya 100 kaki. Dengan sayap cahaya yang membentang sepanjang 100 kaki, gelombang kekuatan cahaya yang tak berujung menyapu, agung dan menakjubkan. Terlebih lagi, yang membuat mereka heran adalah bahwa sayap cerah milik lawan berwarna emas. Kekuatan cahaya, awalnya berwarna putih, mengapa warnanya emas? Tepat pada saat itu, Yang Xiaotian mengepakkan sayap cerahnya,
dan kekuatan cahaya yang dahsyat menyapu bagaikan badai, terus-menerus meledak ke dasar sungai cerah. Wah! Permukaan sungai Bright bergema dengan suara ledakan keras. Kekuatan cahaya yang Xiaotian menembus berbagai batasan, mencapai bagian terdalam sungai. Saat semua orang menahan napas, boom! Seluruh permukaan sungai Bright tampak terangkat, saat seekor ikan naga putih yang panjangnya 200 meter melompat keluar. Melihat ikan naga putih di hadapan mereka, yang 2 kali lebih besar dari ikan naga jutaan tahun sebelumnya, semua orang terkesiap takjub. 2 juta tahun. Di dalam sungai Bright, orang-orang mengetahui tentang ikan naga putih yang berumur jutaan tahun, tetapi tidak seorang pun yang menduga bahwa ada ikan naga yang berumur 2 juta tahun di sungai tersebut. Ikan naga putih yang berumur sejuta tahun saja sudah merupakan suplemen yang sangat besar bagi Raja Dewa setengah langkah, apalagi yang berumur 2 juta tahun, yang khasiat obatnya jauh lebih unggul. Melihat ikan naga putih berusia 2 juta tahun, Yang Xiaotian masih belum puas dan semakin meningkatkan kekuatan cahaya di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, seluruh kekuatan cahaya di tubuhnya melonjak lagi, membentuk sepasang sayap cahaya keemasan di belakangnya. 2 pasang sayap cerah. Chen Lin dan para leluhur klan Dewa Cerah tercengang. Saat itu, kekuatan cahaya yang dibentuk oleh 2 pasang sayap cerah membumbung tinggi ke angkasa, dan cahaya seluruh kota cerah meluas 1 ukuran lagi. Melihat cahaya seluruh kota terang tergambar, semua orang tercengang. Pada saat itu, sosok-sosok melesat ke langit dari setiap sudut kota cerah. Jelas saja, aktivitas kekuatan cahaya yang tidak biasa di kota cerah telah membuat khawatir berbagai pusat kekuatan di dalam kota. Bayangan leluhur suci Bright muncul dari bagian terdalam kota Bright. Merasakan gangguan semacam itu dalam kekuatan kota Bright, dia, sebagai leluhur suci Bright, telah merasakannya. Itu sungai cerah. Leluhur suci cerah menatap ke arah sungai cerah dan tanpa ragu, menerobos udara untuk sampai di sana. Yang Xiaotian merasakan bahwa ada ikan naga putih yang lebih kuat di dasar sungai cerah dan sekali lagi memperkuat kekuatan cahaya di dalam dirinya. Aura cahaya tubuhnya melonjak seperti lautan, dan di belakangnya muncul sepasang sayap cerah lainnya. 6 sayap besar cerah. Chen Lin dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mungkinkah pemuda ini adalah reinkarnasi dari leluhur cerah kita? Gemetar salah satu tetua klan Dewa Cerah. Jika dia memiliki 10 sayap cerah yang besar, maka aku akan percaya dia adalah reinkarnasi dari leluhur cerah kita. Tawa tetua lainnya. Menurut teks tertua dari klan Dewa Cerah, leluhur mereka di benua naga biru memang memiliki 10 sayap cerah yang agung. Terlebih lagi, kitab suci milik klan Dewa Cahaya telah menubuatkan bahwa leluhur mereka suatu hari akan terlahir kembali dan kembali ke domain surgawi dengan 10 sayap cahaya yang besar. Di bawah pengaruh 6 sayap cerah besar yang dipegang Yang Xiaotian, seekor ikan naga putih berusia 3 juta tahun terbang keluar dari dasar sungai. Ketika ikan naga putih berusia 3 juta tahun muncul, Yang Xiaotian merasakan ikan naga putih yang lebih kuat di dasar sungai, dan sekali lagi memperkuat kekuatan cahaya di dalam dirinya. Tiba-tiba, sayap cerah di punggungnya mencapai 8 sayap. 8 sayap. Chen Lin dan para tetua klan Dewa Cerah merasakan seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Hanya dengan 1 pasang sayap cerah saja dia akan mencapai 10 sayap, mencapai kedudukan leluhur kuno mereka. Setelah ikan naga putih berusia 4 juta tahun terbang keluar dari dasar sungai, Yang Xiaotian kembali mengintensifkan kekuatan cahaya di dalam dirinya. Dengan suara mendengung, saat sayap cahaya cerah di punggung Yang Xiaotian mencapai 10 sayap, susunan besar kota cahaya cerah mengeluarkan suara mendengung, dan kekuatan cahaya di seluruh kota cahaya cerah tampak bergairah, gelisah, dan gembira. 10 sayap. Chen Lin dan para tetua klan Dewa Cerah terjatuh ke tanah. Itu memang 10 sayap. Pemuda ini memiliki 10 sayap cerah yang agung dari leluhur klan cerah surgawi mereka. Bahkan leluhur suci cerah yang bergegas menghampiri pun tercengang saat melihat 10 sayap emas cerah yang panjangnya 100 zang dan menyala-nyala di tepi sungai cerah. Banyak anggota kuat klan Dewa Cerah yang datang dari kota cerah, setelah melihat 10 sayap cerah yang agung, juga terjatuh ke tanah. Kekuatan 10 sayap cerah yang agung, bagaikan kekuatan yang tak tertahankan, menerobos ke bagian terdalam sungai cerah. Gedebuk. Akhirnya, ikan naga putih yang paling kuat di dasar sungai Bright pun tergerak, memecah permukaan sungai, dan melompat maju. Ikan naga putih berusia 5 juta tahun. Melayang tak tertandingi di angkasa. Seluruh langit malam kota cerah diterangi seakan-akan siang hari. Melihat tidak ada ikan naga putih yang lebih kuat di dasar sungai, Yang Xiaotian akhirnya berhenti, melambaikan tangannya, dan mengumpulkan kelima ikan naga putih,
yang masing-masing berusia lebih dari 1 juta tahun, ke dalam kuali Guru Ding. Pada saat ini, suara gemetar bergema, Yang Xiaotian. Orang yang berbicara tidak lain adalah Tuan Muda Qianyu yang bergegas mendekat. Kata-katanya bagaikan guntur yang menggelegar, mengejutkan semua tokoh terkemuka di sekitar Sungai Cerah saat mereka menatap Yang Xiaotian, putra suci penembus surga, Yang Xiaotian. Itu dia adalah putra suci penembus surga, Yang Xiaotian. Chen Lin dan para tetua klan Dewa Cerah tercengang, tidak menyangka pemuda dengan 10 sayap cerah agung ini adalah Yang Xiaotian. Bab 820, terdampar di Gunung Dewa Cerah, Yang Xiaotian datang ke kota cerah kita untuk merebut ikan naga putih. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Suruh dia menjatuhkan semua ikan naga putih berusia jutaan tahun itu. Pada saat itu, sebuah suara penuh amarah terdengar, dan pembicaranya tidak lain adalah Raja Dewa Laut Hantu. Para leluhur klan Dewa Cerah di sekitarnya saling berpandangan, namun tak seorang pun mendukung Raja Dewa Laut Hantu. Tepat saat Raja Dewa Laut Hantu hendak berbicara lagi, tiba-tiba terdengar suara omelan dari langit yang jauh, diam. Suara omelan itu menggelegar, mengguncang kota Bright. Leluhur cerah segera muncul, wajahnya dipenuhi amarah saat ia melangkah di udara dan tiba di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Kami telah melihat leluhur, Tuan. Baik itu anggota kuat klan Dewa Cerah atau mereka yang berasal dari sekte lain, semua orang buru-buru membungkuk memberi hormat, termasuk Chen Lin dan para leluhur klan Dewa Cerah. Melihat wajah leluhur cerah yang geram, Raja Dewa Laut Hantu pun ikut membungkuk ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Leluhur cerah berbicara agar semua orang berdiri, lalu menatap dingin ke arah Raja Surgawi Laut Hantu. Di kota cerah kita, aturannya adalah, bayar 100 batu roh surgawi, dan semua ikan naga putih yang ditangkap dalam sehari menjadi milik pihak lain. Kamu harus tahu aturan ini. Wajah Raja Dewa Laut Hantu memerah saat dia tergagap, tapi dia adalah Yang Xiaotian. Leluhur cerah bersenandung dingin, lalu berkata kepada Chen Lin, turunkan dia dan kurung dia di dalam gunung suci cerah selama 10.000 tahun. Semua orang tercengang. Wajah Raja Dewa Laut Hantu berubah pucat pasi. Setelah itu, Chen Lin membawa pergi Raja Surgawi Laut Hantu dan mengurungnya di gunung surgawi cerah. Sambil menarik pandangannya, leluhur cerah mendekati Yang Xiaotian, ekspresinya rumit saat dia melihat ke-10 sayap cerah yang besar di belakang Yang Xiaotian. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, ia akan melihat lagi 10 sayap cahaya agung yang hanya bisa dimiliki oleh leluhur klan Dewa Cahaya. Saya Chen yang dari klan Dewa Cerah. Leluhur cerah mengumpulkan pikirannya dan memberi hormat kepada Yang Xiaotian, yang disebutkan di atas diubah menjadi, Si Yi Kuan Li, dalam bahasa Mandarin. Sahabat Yang, kunjungan Anda yang terhormat membawa cahaya dan kehidupan ke kota cerah kami. Melihat sikap ramah pihak lain, Yang Xiaotian memberi hormat kata di atas diubah menjadi, Si Yi Kuan Li, dalam bahasa Mandarin. Senior Chen, Anda terlalu baik. Sahabat Yang, kalian berdua, bagaimana kalau datang mengunjungi kuil cerah kami untuk duduk bersama? Leluhur cerah memberikan undangan yang sangat hormat kepada Yang Xiaotian, leluhur naga darah biru, dan anjing hitam. Yang Xiaotian menarik sayap cerah dan tanpa basa-basi lagi, terbang menuju kuil cerah bersama leluhur naga darah biru dan anjing hitam. Begitu Yang Xiaotian dan yang lainnya menghilang, seluruh pemandangan di sepanjang sungai Bright meledak menjadi kekacauan, semua orang terkejut. Aku tidak menyangka Yang Xiaotian tidak hanya memiliki keilahian kegelapan kekacauan tetapi juga memiliki 10 sayap cahaya agung dari leluhur cahaya. Menggabungkan cahaya dan kegelapan menjadi satu. Di alam surgawi, sepanjang masa, hanya satu orang yang berhasil melakukannya. Tetapi tidak peduli seberapa kuat bakat Yang Xiaotian, itu tidak berguna, Kaisar Naga Biru akan segera kembali. Kerumunan ramai berdiskusi. Tuan Muda Qianyu berdiri di sana, ekspresinya rumit saat dia melihat sosok Yang Xiaotian yang menjauh. Di pertemuan akbar pedang Dao Istana Dewa Segudang Aspek, Yang Xiaotian memamerkan niat pedang tertinggi dari 14 puncak alam pamungkas, 15 takdir kehidupan primordial campuran, 3 tubuh surgawi, dan 1296 nadi surgawi bermutasi, yang telah menggemparkan dunia. Tetapi itu hanyalah puncak gunung es dari bakat Yang Xiaotian. Dalam pertempuran di kuil Dewa Setan Langit, Yang Xiaotian bahkan memperlihatkan keilahian kegelapan kekacauan. Dan sekarang di kota cerah, Yang Xiaotian bahkan memiliki 10 sayap cerah yang agung. Bakat apa lagi yang dimiliki Yang Xiaotian? Atas undangan hormat dari leluhur cerah, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya memasuki kuil cerah.
Saat Yang Xiaotian memasuki kuil cerah, kuil itu berkedip-kedip, dan pada saat itu, leluhur suci cerah akhirnya mengerti apa yang menyebabkan kota cerah berkedip-kedip sebelumnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan kitab cahaya yang terletak di ruang terdalam kota cahaya. Tampaknya aktivitas abnormal kitab cahaya juga disebabkan oleh kedatangan Yang Xiaotian. Leluhur suci Bright mengundang Yang Xiaotian untuk duduk, dan setelah penolakan yang sopan, Yang Xiaotian duduk di samping leluhur suci. Leluhur suci menyuruh orang-orang menyajikan teh terbaik dari klan Dewa Cerah. Ini adalah teh yang biasanya dia ragu untuk gunakan sendiri. Yang Xiaotian menyesapnya, mulutnya dipenuhi aroma harum, menghangatkan tubuhnya, dengan perasaan menyegarkan yang langsung menembus ke laut surgawinya. Teh spiritual giok salju, seru leluhur naga darah biru setelah menyesapnya. Leluhur suci cahaya terkejut dan tersenyum, saya tidak menyangka Yang Mulia mengenali teh spiritual giok salju ini. Kemudian dia mulai mengobrol dengan Yang Xiaotian. Mungkin karena Yang Xiaotian memiliki 10 sayap cahaya, leluhur suci berbicara dengannya dengan sangat ramah, bahkan dengan sedikit rasa hormat. Leluhur suci secara sengaja atau tidak sengaja menanyakan latar belakang Yang Xiaotian. Kini di benua naga biru, semua orang tahu bahwa Yang Xiaotian adalah putra sekte Dewa Penembus Surga, namun latar belakangnya serta dari keluarga mana dia berasal tidak diketahui siapapun. Setelah mengobrol sebentar, Yang Xiaotian langsung menyatakan tujuannya. Saya mendengar bahwa Master of Time pernah mengunjungi kota cerah dan meninggalkan sesuatu untuk senior. Bolehkah aku bertanya apakah senior bisa memberitahuku keberadaan Master of Time? Leluhur suci Bright tercengang, penguasa waktu. Jelas saja dia tidak menyangka Yang Xiaotian akan datang menjemput sang penguasa waktu. Dulu, Master of Time memang meninggalkan sesuatu untukku. Leluhur suci Bright merenung, bukan untuk menipu sahabat Yang, aku tidak tahu keberadaan Master of Time. Yang dia tinggalkan untukku adalah kitab Bright. Kitab cahaya. Yang Xiaotian terkejut. Leluhur suci Bright mengangguk, kitab Bright ini, yang ditemukan oleh Master of Time di zaman dahulu, memberikannya kepadaku, karena aku memiliki potensi yang baik. Sayangnya, meskipun sudah bertahun-tahun, aku tidak pernah bisa benar-benar memahami kitab Bright ini. Kitab cerah ini sekarang berada di ruang angkasa klan Dewa Cerah milikku. Aku dapat membawa sahabat Yang ke sana. Sang Master Waktu pernah berkata bahwa siapapun yang dapat memahami kitab cerah ini, buku itu akan ditakdirkan menjadi milik mereka, dan mereka dapat mengambilnya. Itu berhasil, Yang Xiaotian tidak menolak. Maka, dengan dipimpin oleh leluhur suci cerah, Yang Xiaotian dan beberapa orang lainnya tiba di tempat di mana kitab cerah disegel. Belum sempat Yang Xiaotian memasuki ruang angkasa, kitab cahaya itu tiba-tiba menjadi terang dan terlepas dari ikatannya, terbang otomatis ke arah Yang Xiaotian. Semua orang sangat terkejut. Kitab cerah jatuh ke tangan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian dapat merasakan gelombang kekuatan cahaya yang terpancar dari kitab terang. Melihat ini, leluhur suci Bright tersenyum pahit. Dia telah mencoba selama bertahun-tahun untuk memahami kitab Bright, tetapi tidak berhasil, dan sekarang, setelah kedatangan Yang Xiaotian, buku itu telah memilih tuannya. Sepertinya, sahabat yang memang orang yang ditakdirkan seperti yang dibicarakan oleh sang penguasa waktu, leluhur suci dari cahaya hanya bisa berkomentar. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan cahaya dalam tubuhnya, membuka kitab cahaya. Gelombang kekuatan cahaya melonjak di sekitar Yang Xiaotian seperti air terjun. Karena tidak pernah mampu membuka kitab cerah sendiri, leluhur suci cerah melihat Yang Xiaotian melakukannya dengan mudah dan sepenuhnya melepaskan gagasan tersebut. Sesaat kemudian, kelompok leluhur suci Bright dan Yang Xiaotian keluar dari ruang tersebut. Sesampainya di luar, leluhur suci cerah dengan ramah mengundang Yang Xiaotian dan teman-temannya untuk tinggal beberapa hari lagi. Setelah mempertimbangkan, Yang Xiaotian menerima undangan tersebut, beberapa hari ini, dia dapat memahami kitab cerah dengan baik, dan masih ada beberapa hal tentang penguasa waktu yang perlu dia tanyakan kepada leluhur suci cerah. Kurung buka.